Selamat pagi anak-anak, kita hari ini masuk ke pelajaran agama Katolik. Kita awali dari bab 1, panggilan hidup sebagai umat Allah. Dalam pertemuan ini, para peserta didik akan mampu menemukan, memahami panggilan hidup, ya, tujuan hidup, agar nanti setelah selesai di tingkat menengah atas ini, kalian tidak gamang lagi menentukan kemana, apa yang membuat kalian bahagia, sehingga kalian tetap dituntun oleh sabda Tuhan. Maka sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pelajaran ini, agar kami dapat memahami tentang makna hidup sebagai anugerah-Mu yang sangat berharga. Semoga firman-Mu yang kami dengar dalam kegiatan pembelajaran ini dapat menjadi pelita hidup kami sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bab 1 dari pelajaran kita ini adalah makna hidup manusia. Apa yang bisa kita dalami di sini? Pengalaman manusia tentang makna hidup adalah pertama, ketika dia merasa kehilangan, ketika dia mendapatkan sesuatu yang berharga. Ketika seseorang kehilangan yang berharga, maka ini biasanya memberikan hikmah, memberikan juga semangat, bila bisa diolah dengan baik. Bila orang juga mendapat yang berharga, itu juga sebenarnya membuat manusia mendapat hikmah, membuat manusia mendapat semangat. Nah, hidup kita sangat berharga bila sesuai dengan kehendak Allah. Sabda bahagia mengajak kita agar mengubah hati menjadi jauh lebih berharga, memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil memasuki kerajaannya. Bagaimana sabda bahagia itu? Mari kita dengarkan dalam kutipan teks kita suci berikut. Sekarang kalian kan sudah kelas 12, maka tentu sudah mulai melihat apa sih makna hidup saya. Untuk apa saya hidup? Lalu kemana saya akan melangkah setelah selesai jenjang tingkat menengah atas ini? Maka secara agama, ya, diberikan beberapa tawaran kepada kita dengan ada sebuah dasar sehingga kita memilih sesuatu memang yang bermakna bagi hidup kita. Maka kalau kita lihat ajaran kitab suci yang membahas tentang makna hidup manusia ini, kita diajarkan oleh Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Sebantu untuk membacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Tentu kita bertanya, dalam teks kitab suci tadi, hal-hal yang sebenarnya sebuah derita, kok dibilang bahagia ya? Sebenarnya kita harus bahagia karena Yesus tidak pernah terlepas dari awal sampai akhir kehidupan kita. Apapun kondisinya, kalau memang Yesus yang menjadi kebahagiaan kita. Yang berikutnya, ketentraman membuat memang kita senang. Bila kita senang, maka kita akan bahagia. Namun di balik itu juga, penderitaan menjadi berkat yang membuat kita bertumbuh, bersemangat, menemukan arti yang lebih mendalam lagi tentang makna kehidupan. Maka pesan dari seluruh sabda bahagia ini adalah, ketika kita menomorsatukan Allah, maka segalanya akan menjadi kebahagiaan. Dan itulah kebahagiaan sejati, itu yang harus kita cari. Nanti dalam pelajaran ini silakan tutup dengan doa penutup secara pribadi dan kerjakan tugas-tugas, setelah itu upload di Edmodo. Demikian pelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Amin.